in Christ. Christ bicara tentang urapan. Mari kita lihat kembali di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Kisah 10 ayat yang ke-38. How God anointed Jesus of Nazareth. Alkitab berkata kita created in Christ. Bicara tentang anointing. Dan kita lihat dalam ayat how God anointed Jesus of Nazareth dengan apa? With the Holy Spirit and power, who went about doing good, doing good. Dan tadi kita sudah nyanyikan bahwa Tuhan punya pekerjaan adalah great works, pekerjaan yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata pekerjaan yang aku lakukan. Jadi pekerjaan yang great, yang luar biasa. Tuhan berkata kamu akan lakukan juga. Wow, satu kebanggaan, satu privilege. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan kamu juga akan mengerjakannya. Tuhan berkata bahkan lebih besar daripada itu. Lihat. Tuhan beri kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang great works. Sudah. Mengapa? Karena kita create in Christ Jesus. Dan saudara lihat how God anointed Jesus of Nazareth. Dengan apa? With the Holy Spirit and power. Ini yang menyebabkan kita dapat melakukan great works. Tapi saya belum berbicara untuk pekerjaan-pekerjaan yang great itu. Yang saya mau lihat sedikit di mana di pagi ini how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Maka saya bisa katakan how God anointed me with the Holy Spirit and power. Dikasih oleh Tuhan. How God anointed you. How God anointed me. Karena Alkitab berkata urapan itu sudah ada dalam hidup kita. Kita create in Christ Jesus. Create dalam anointing itu. Dan how God anointed me with the Holy Spirit and power. Wow, kita mau lihat sedikit. Saya baru berbicara, saya merasa itu anointing, kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Saya katakan sudah so blessed ada di tempat ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu anointing. Anointed Jesus. Sebab itu apa yang Tuhan kerjakan supernatural, miracle. Sudah. Dalam perjanjian lama itu anointing smear. Seperti Daud diurapi minyak yang keluar dari tanduk smear dalam seluruh tubuhnya. Tapi dalam perjanjian Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Atau dengan kata lain, melakukan good works. Nah, kita melihat sedikit akan anointing ini. How God anointed me, anointed you. With the Holy Spirit and power. Holy Spirit and power. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Sudah lihat Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Sudah perhatikan. John 7:38. Mulai ayat yang ke-37. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Perhatikan kata yang terakhir. Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Ayat yang ke-38. He who believe in me. Sudah perhatikan saya bicara tentang dimensi of faith. He who believe in me, as the scripture has said,
Out of his heart will flow a river of living water. Ayat yang ke-39. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not given, because Jesus was not yet glorified. Tuhan belum dipermuliakan, jadi Roh Kudus belum diberikan pada waktu itu. Tuhan belum mati di atas kayu salib. Tapi sekarang Tuhan sudah mati buat kita dan Roh Kudus sudah diberikan. Karena ayat 30, ayat ini dikatakan Tuhan berbicara tentang Spirit, tentang Holy Spirit. Kita lihat sedikit detail akan ayat ini. Tuhan berkata, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Pasal yang keempat, Injil Yohanes ayat yang ke-13, sudah lihat. Yohanes 13 ayat, Yohanes 4 ayat 13. Jesus answered and said to her, perempuan Samaria, whoever drink of this water will thirst again. Karena dia datang untuk menimba air di sumur susu. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang minum air ini dia akan haus lagi. Ayat yang ke-14. But whoever drink of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him the fountain of water, springing up into everlasting life. Dikatakan menjadi fountain of, become fountain of water. Tadi dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadaku sesuai dengan kitab suci, maka dari dalamnya akan mengalir air hidup, sungai air hidup. Sudah perhatikan apa yang kita mau bicarakan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15. The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, not come here to draw. Ayat yang ke-16. Jesus said to her, go call your husband and come here. Ayat 17. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband. Ayat 18. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Sudah dikasih, sudah melihat bahwa perempuan Samaria ini dia datang untuk menimba air dan kemudian Tuhan Yesus datang minta air kepada dia. Karena Tuhan berkata, sudah dikasih oleh Tuhan, jika kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi jika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Saudara, jika minum air ini kamu akan haus lagi. Lihat keadaan manusia tidak bisa dipuaskan dengan apapun. Perempuan ini tetap haus dalam hidupnya. Dia sudah mempunyai 5 suami, Alkitab berkata. Dan Tuhan berkata, yang ada padamu bukan suamimu. Saudara, secara flash maka dunia tidak bisa puaskan hidup kita. Dia tetap haus dan haus. Kalau tidak salah saya baca beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama, sudah saya lupa namanya, mungkin namanya J. Gold, mungkin Gold. Dia tulis di dalam hati manusia ada satu kekosongan. Dia seorang bilioner, tapi ketika dia kenal Tuhan, dia katakan di dalam hati manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi dan tidak bisa dipuaskan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Dia bilioner. Tidak bisa dipuaskan dengan apa yang ada dalam, kecuali dipenuhi, dipuaskan dengan pencipta itu sendiri. Sudah dikasih oleh Tuhan.
Ini menunjukkan bahwa orang tidak akan pernah haus, tidak akan pernah dipuaskan dalam hidup mereka. Akan selalu haus. Orang ada haus akan jabatan. Ketika dia mendapat jabatan, dia tidak puas, dia cari lagi. Uang tidak pernah memuaskan kehidupan manusia. Mereka mencari. Dan tidak pernah dipuaskan. Dan Tuhan Yesus berkata, jika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi. Saya berbicara, ini poinnya saudara. Air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Dan kita kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 tadi, ayat yang ke-38. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 38. He who believe in me, as the scripture has said, out of his heart will flow a river of living water. Barang siapa percaya kepadaku sesuai dengan kitab suci, dari dalamnya akan mengalir flow rivers of living water. Saudara percaya bahwa river of living water ada dalam hidup saudara? Saudara percaya? Saya percaya. Saya percaya. Inilah kekristenan. Di mana saya pergi tempat pekerjaan, perjalanan, dimanapun saya berada, saya bawa itu. Ada river, ada sungai air hidup dalam hidup saya. Di mana saya pergi, saya bawa sungai air hidup. Karena sumbernya telah ada dalam hidup saya. Sungai air hidup ada di dalam saya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini luar biasa. Alkitab berkata living water. River of living water. River of living water. Dan sungai ini dia mengalir. Ada sumbernya. Dia mengalir dalam hidup kita. Dan aliran-alirannya adalah air hidup. Sudah. Kemana dia pergi? Dia bawa kehidupan. Sudah. Banyak kali kita berkata, oh nanti kita sudah kena cancer ataupun penyakit-penyakit yang membawa mati, baru kita datang cari Tuhan dan Tuhan sanggup untuk sembuhkan. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, air ini ada dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita. Dia punya arus, dia bisa bawa keluar akan kekotoran yang ada dalam blood saudara, sehingga sudah tidak akan temukan bahwa sudah kolesterol ataupun saudara high blood pressure. Karena dia punya aliran ada dalam hidup saudara. Ini sungai so powerful ada dalam hidup kita. Coba saudara lihat. Ini sungai so powerful. Saudara akan lihat sebentar. Dia mengalir dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, dari dalamnya, out of his heart, his spirit, bukan di sorga, Alkitab, will flow rivers of living water. Yang murni, sudah akan lihat sebentar. Dia punya arus, bisa bawa kekotoran yang ada dalam tubuh saudara. Apa itu sakit, apa itu virus, sudah, apa itu bakteri. Dia punya arus, dia bisa bawa keluar. Karena dia living water yang ada dalam hidup saudara. Banyak kali dalam pekerjaan kita stres. Kita diancam ini, intimidasi, ini itu. Dalam sekolah kita stres. Atau dimanapun stres menyebabkan di dalam rumah tangga terjadi hal yang panas. Atau menyebabkan kita tidak bisa kontrol. Kita mulai frustasi dalam hidup kita. Tetapi ini living water yang keluar, yang ada dalam hati kita. Maka sudah dikasih oleh dia bisa drive out. Dia bisa bawa hanyut semua kekotoran yang ada di dalam jiwa saudara. Karena ini living water. Dia so powerful. Dan Alkitab berkata di mana? Keluar dari mana? Dari sorga, dari orang lain.
Banyak kali kita minta pertolongan orang lain. Karena kita stres, kita tidak bisa makan, atau mungkin tidur kita stres. Minta pertolongan orang lain. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Alkitab berkata, dari dalam hati saudara, dari dalam hidup saudara, ada ini living water. Karena sumber telah ada dalam hidup saudara. Ini so powerful. Saudara pergi kerja, saudara bawa itu. Sehingga saudara enjoy. Tekanan bisa datang, intimidasi bisa datang, tapi living water ada dalam hidup saudara. Dia buat saudara tidak haus. Dia buat saudara fresh dalam hidup, dalam perjalanan hidup saudara. Orang yang tidak minum air, dia apa? Kalau tidak minum, kekurangan cairan. Saudara mungkin secara tubuh bisa kekurangan cairan, tapi ini water, dia spiritual, dia so powerful. Keluar dari hati, dia tebus dalam jiwa kita. Dia bisa bersihkan semua blood disease yang ada dalam hidup saudara. Dia bisa bersihkan sebuah benjolan, cancer, dan apa semua yang ada dalam hidup saudara. Karena dia so powerful. Ini living water, Alkitab. Out dari hati kita. Kemana saya pergi? Saya mau pergi di tempat yang sulit sekalipun, penuh dengan virus dan bakteri. Maka dalam hidup saya ada living water. Karena Tuhan berkata, living water. Kitab Wahyu, pasal yang ke-22. Sudah lihat. Wahyu, pasal yang ke-22. Ayat yang pertama. Wahyu 22 ayat yang pertama. Haleluya. And he saw me a pure river of water of life. Tuhan perlihatkan kepada Yohanes, dikatakan pure. Dia pure dalam hidup saudara. Dia terlalu pure. Sudah. Jika bakteri datang di situ mati. Jika kanker datang di situ mati. Dia punya aliran akan membunuh kanker. Dia punya aliran akan membunuh virus. Dia dikatakan pure, clear as crystal. Alkitab, proceed from the throne of God and of the Lamb. Dia keluar dari tahta Allah. Mengapa saya katakan sumbernya ada dalam hidup kita? Tuhan bertahta di mana? Your body is the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you. Your body is the temple of God, and God dwells dalam hidup kita. Your body is the temple of God, and God dwell dalam hidup kita. Dikatakan, tinggal dalam hidup kita. Through the Holy Spirit. Kitab Ibrani katakan bahwa Tuhan punya throne. Yang dikatakan Tuhan punya tahta kemurahan. Tahta kasih karunia. Throne of grace. Datang di throne of grace. Dan kita find grace in time of need. Di mana itu throne of grace? Dalam hidup kita. Tuhan bertahta dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak menaruh tahtanya di satu tempat. Misalnya di satu planet. Tidak. Tidak taruh di sana. Di dalam dunia ini begitu banyak tempat-tempat yang indah. Tuhan tidak menaruh tempat kediamannya. Tuhan tidak menaruh dikasih tahta Tuhan di tempat seperti itu. Yang indah-indah. Di mana Tuhan bertahta? Sudah mulai lihat keadaan saudara sekarang. Sudah. Kalau sudah lihat itu film-film China. Sudah immortal mereka, dewa mereka ada di kayangan. Waduh, saya suka karena pemandangannya. Saya lihat, wah pemandangannya indahnya luar biasa susah. Tapi Tuhan kita, dia tidak taruh Tuhan punya tahta di salah satu tempat seperti itu. Atau di planet, di bintang, dimanapun. Saudara ipar saya dia marine biology.
Setiap hari Jumat, waktu saya masih di Indonesia, setiap hari Jumat, mereka punya teman-teman, sudah dikasih oleh Tuhan, dosen-dosen, mereka pergi nyelam. Karena mereka berkata kalau nyelam di dekat Bunaken sana, itu dalam laut, dia katakan indah sekali. Dia banyak foto-fotonya sudah, yang pernah dia tampilkan. Pada waktu mereka bawa masuk bawa karang-karang di situ rusak, kemudian dia pergi ambil foto-foto, sudah dikasih oleh Tuhan, dan ditampilkan, akhirnya Newmont tidak disu waktu itu. Karena Newmont musuh, karena katanya pengotoran di laut dan semua karang-karang telah mati. Sehingga dia kerja di Newmont sekian lama dengan proyek-proyek dari Kanada juga dia dapat. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, setiap hari Jumat dia menyelam dengan teman-teman untuk lihat. Indah sekali, karang yang bermacam-macam, yang berwarna-warna. Dan terang, sudah ada lampu-lampu, ikan yang bermacam-macam. Dia katakan dalam laut itu indah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menaruh Tuhan punya tahta di salah satu tempat yang indah itu. Tuhan taruh Tuhan punya throne dalam hidup saudara. Dari semua keindahan yang ada dalam dunia ini, saudara, yang paling indah di mata Tuhan. Karena dia bayar saudara dengan darahnya sendiri. Dari semua yang berharga dalam dunia ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak taruh hartanya di sana. Dia taruh dalam hidup kita, berarti di mata Tuhan kita lebih berharga dari semua creation. Kita indah di mata Tuhan. Dan dia bertahta dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata dari tahta Tuhan. Sudah baca dalam ayat ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. And he saw me a pure river of water of life. Clear as crystal. Proceed from the throne of the Lamb, of God and of the Lamb. Sungai itu mengalir. Alkitab berkata, sungai air hidup itu mengalir. Dari mana? Tuhan punya throne. Tuhan punya tahta, ada di mana? Saya mau taruh kepada saudara, kenapa? Karena saya sendiri merasa bahwa di tempat ini ada aliran sungai air hidup. Amin. Mengalir. Saya percaya. Saya rasa dia mengalir. Selama seminggu saudara ada di sana. Di luar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat itu aliran dunia ini. Virus. Seperti arus datang. Dan buat manusia jadi takut. Tekanan, intimidasi. Adanya coronavirus, varian virus, Omicron dan segala sesuatu. Itu arus aliran datang dan mengotori akan hidup manusia. Mengotori begitu banyak orang Kristen. Saudara kena intimidasi. Saudara dengar berita-berita yang sangat mengancam. Dan itu arus, itu aliran datang. Sehingga saudara mulai takut. Saudara mulai coba protek hidup saudara. Karena ketakutan. Protek rumah tangga saudara. Protek segala sesuatu. Itu baik. Tapi kita ingat kita terbatas. Arus daripada dunia ini sedang bawah. Tetapi saudara dikasih. Saya mau katakan kepada saudara. Apapun virus yang dunia bawa dalam hidup saudara. Apapun bakteri yang dunia bawa dalam hidup saudara. Untuk buat saudara sakit secara tubuh. Stres atau frustrasi. Jika saudara datang di tempat ini. Maka ada aliran sungai air hidup. Yang bersihkan hidup saudara. Haleluya. Ada aliran air hidup. Saya jamin. Karena Tuhan berkata ada di dalam hidup kita. Tidak pernah tinggalkan kita. Saudara mau kemana? Ke pesawat, di laut, di rumah sakit. Saudara yang dikasih oleh di gedung-gedung manapun. Maka itu aliran air hidup ada dalam hidup saudara. Jika dia mengalir, dia bunuh setiap virus, setiap bakteri. Maka dia neutralize segala sesuatu. Karena Alkitab berkata, di mana dia mengalir, maka dia mengalir, dia bawa kehidupan. Itu telah ada dalam hidup kita. Oh, hidup kita tidak perlu takut. Dia tidak mengalir dari sorga. God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia telah bertahta dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat, dia mengalir luar biasa. Di mana saya pergi, saya tidak perlu rasa itu aliran. Orang kata
katakan tempat ini ada virus, tempat ini ada bakteri, ini makanan bawa penyakit ini. Oh, jika sudah tidur di kasur ini, maka akan penyebab kanker. Saya tidak peduli akan semua itu. Why? Dalam saya ada aliran air hidup. Dia mengalir. Kita tidak perlu takut hidup dalam dunia ini. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship, divinity and humanity. Yaitu God sendiri live inside of you. Ya, itu kekristenan. Jadi pengalaman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat. Ini orang Kristen. Ada aliran. Kita baca terus ayat yang kedua. Ayat yang kedua. In the middle of its street, and on either side of the river, itu sungai air hidup, was the tree of life. Sudah perhatikan? Which bore 12 fruit, each tree yielding its fruit every month. The leaf of the tree were for the healing of the nation. Di kiri kanan di sungai itu. Sungai itu mengalir di City of God. Alkitab berkata City of God di mana? City of God dalam Ibrani pasal yang ke-12. Sudah baca mulai ayat yang ke-23. Dikatakan Tuhan punya city di mana Tuhan ada. Bapa, Anak, Roh Kudus ada di situ. Innumerable angel of God ada di situ. Saya berbicara sedikit tentang angel kemarin kepada beberapa kekasih karena saya belum teruskan tentang demonology, tentang angel. Jika seorang presiden, saya katakan sudah dikasih oleh Tuhan, saya buktikan kemarin dengan ayat-ayat, maka dia ada guard, ada ajudan, ada pengawalnya. Yang walaupun dia sudah tidak presiden, dia sudah pensiun, maka ini ajudannya, ini guardnya secara pribadi telah disiapkan buat dia untuk seumur dia hidup. Negara sudah siapkan. Ya sudah sendiri yang tahu. Ini guard ini. Alkitab berkata kita king and priest. Sebab itu tidak salah orang berkata ada guardian angel. Tuhan taruh guard dalam hidup saudara. Yaitu angel of God. Yang banyak orang lihat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya pernah lihat. Tapi saya belum katakan secara pasti. Karena masih samar-samar sudah dikasih oleh Tuhan. Cuma bayangannya saya lihat. Tapi waktu papa saya ditembak. Sudah dikasih, saya pernah saksikan kepada saudara. Itu pistol. 3 peluru melompat dari underbacknya sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak kena, tidak meledak. Sudah. Dan kemudian papa katakan kalau dia selalu seumur hidup dia bersaksi itu. Ketika papa katakan ketika dia ditembak karena dituduh sudah, maka dia ada bayangan putih di depannya. Dan peluru itu tidak meledak, hanya keluar. Dan kapten yang tembak dia sudah dia ketakutan. Dia katakan, agama apa kamu? Papa saya katakan, kami Pantekosta itu di lapangan itu. Karena dibawa di Kodim, sudah di Kodim. Itu di lapangan. Dia jadi pucat, dia robek itu surat yang ada di yang di situ tinggal papa tanda tangan untuk masuk penjara. Dan dia katakan pulang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Urusannya tidak jadi, hanya lapor, hanya tuduhan. Ada angel, tapi saya tidak berbicara seperti itu. Berbicara sudah tidak perlu jadi angel countess. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat. Di sungai itu, di City of God ada sungai di tengah situ. Jadi City of God, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan, innumerable angel and church. Jadi City of God adalah church. Yang dari jauh Abraham lihat. Dan dia ingin hidup pada zaman ini. Alkitab katakan. Sudah, City of God. Gereja Tuhan. Karena ditebus, dibayar dengan darah Tuhan. Dan Alkitab berkata itu sungai dia mengalir. Di tengah-tengah. Dia mengalir. Di kiri dan kanannya tumbuh pohon-pohon. Jadi pohon-pohon hidup karena mereka hirup air kehidupan ini. Bukankah Alkitab berkata kita adalah tree of righteousness. Adalah pohon kebenaran daripada Tuhan.
yang hirup daripada sungai air hidup ini. Dan Alkitab berkata dia berbuah 12 macam. Dia berbuah 12 macam. Dalam terjemahan lain. Jadi rupanya setiap bulan dia tumbuh ada 12 macam. Jadi bukan satu macam buah 12. Sudah. Indah. Dia berbuah. Dan Alkitab berkata daunnya dikatakan yielding its fruit every month, the leaf of the tree were for the healing of the nation. Daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daunnya. Mengapa? Daunnya jadi obat. Kalau saja daunnya keluar obat, dia hijau, bagaimana dengan batangnya? Bagaimana dengan pohon itu? Dan mengapa daunnya ada bisa menyembuhkan bangsa-bangsa? Karena dia minum daripada air yang ada di tengah-tengah kota itu. Yang dikatakan di ayat yang pertama, yaitu river of living water. Dia menyembuhkan, dia minum dari situ. Nah, ini kehidupan kekristenan sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, orang Kristen, kekristenan. Living water ada dalam hidup kita. Healing ada dalam hidup kita. Sebenarnya kita ada di sini untuk apa? Untuk healing orang lain. Untuk do the good work. Karena apa? Kita minum daripada air kehidupan itu. Sumbernya telah ada dalam hidup kita. Alkitab healing for all nation. Orang Kristen, orang percaya. Kalau cure, kalau healing ada dalam hidup kita, kenapa kita takut? Sudah dikasih oleh Tuhan. Hidup di hari-hari ini. Living water ada dalam hidup kita. Lebih baik saya ingin membaca itu, tapi coba dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya saya mau masuk dalam yang lain, tapi saya mau teruskan aja ini. Mungkin minggu depan. Yeskiel Fatsal yang ke-47. Ayat yang pertama dalam bahasa Indonesia. Yeskiel 47. Bicara tentang living water yang ada dalam hidup kita. Kita baca satu perikop agak panjang, tapi sudah perhatikan. Tidak panjang-panjang saya bicara. Sudah kita ada perjamuan Yeskiel. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ezekiel ya. Isaiah, Jeremy, Fatsal yang ke-47, 47 verse 1. Bahasa Indonesia. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Dari tahta Tuhan, kita lihat Wahyu tadi. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan mezbah, ayat yang kedua. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling. Dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Kalau sudah belajar tentang tabernakal, sudah akan lihat ukuran saya tidak berbicara dari hal ini. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang.
Suatu sungai yang tidak dapat terseberangi. Kita akan terus tapi stop dalam ayat itu. Sudah lihat. Air itu yang keluar dari tahta Allah yang kita lihat dalam kitab Wahyu. Sudah. Dan yang kita lihat tadi. Bahwa God anointed Jesus with the Holy Spirit. Kemudian di Injil Yohanes 7 kita lihat bahwa Holy Spirit berbicara, jika engkau haus, datang kepadaku dan minum. Dan jika engkau percaya sudah kitab suci dari dalammu, akan mengalir aliran air hidup. Tuhan berbicara tentang Holy Spirit. Sungai itu 1000 hasta sampai di mata kaki. Ketika Tuhan ukur 1000 hasta lagi, Tuhan suruh masuk akan Yeskiel, maka dia katakan sampai di lutut. 1000 hasta lagi, maka sampai di pinggang. Tetapi ketika keempat kali 1000 hasta lagi, menjadi sungai yang tidak terseberangi. Sudah. Berbicara tentang pekerjaan daripada Holy Spirit. Tentunya kita tidak tinggal di mata kaki. Tidak tinggal di lutut, tidak tinggal di pinggang. Tapi kita mau karmal, kita mau berenang di dalamnya. Ini pekerjaan daripada Holy Spirit. Kita berenang. Maksudnya kita ada dalam arus, kita ada dalam dilingkupi, kita ada di dalam aliran, kita ada di dalam arus daripada Roh Kudus. Tidak hanya di mata kaki. Kita tenggelam di dalamnya. Wah, luar biasa. Dan baca lagi sudah ayat yang ke-6, Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Dan menurun ke Araba Jordan. Dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar. Sudah lihat. Air yang mengandung banyak garam, tidak ada kehidupan di sana. Walaupun tidak ada kehidupan. Usaha saudara mungkin hancur. Sudah. Keluarga sudah mungkin keadaan mati. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Hukum dan keadaan tidak bisa rubah. Tapi hanya dengan aliran itu, Alkitab berkata garam, air yang garam, laut mati, dia menjadi tawar. Sudah lihat. Banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ayat yang ke-9 sudah lihat. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kehadiran kita bawa kehidupan. Sudah. Air itu mengalir dalam hidup kita. Kehadiran kita bawa kesembuhan, bawa kekuatan, bawa kesegaran. Kemana air itu mengalir? Dia mengalir dalam jiwa kita. Dia mengalir di dalam tubuh kita. Dan dia mengalir melalui kita. Kemana kita pergi? Sudah dikasih oleh Tuhan. Air itu bawa kehidupan. Sudah lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Maka penangkap, nanti saya berbicara waktu akan datang. Penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Mulai dari Engedi sampai ke Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan di laut besar dan sangat banyak. Di mana air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Di mana air itu mengalir, sudah dikasih oleh Tuhan. Di sana di mana ikan-ikan hidup dan makin banyak, dikatakan dan sangat banyak seperti ikan-ikan dari laut besar. Kita tidak dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetapi kalau aliran itu mengalir, maka mereka akan datang kepada Tuhan.
aliran itu mengalir, maka tempat ini menjadi sangat banyak. Dia mengalir dan saya percaya Mount Carmel akan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, sangat banyak. Kenapa? Bukan dengan kekuatan kita, karena air yang mengalir membawa kehidupan. Pohon pun ada buah-buahnya, 12 buah. Orang akan lihat, wow, kehidupan buah-buah yang ada dalam hidup saudara. Bukan karena saudara tertanam di tepi sungai yang adalah air kehidupan. Di tempat yang benar. Dan ikan-ikan bukan hanya berbicara tentang jiwa, berbicara tentang berkat. Berkat akan makin sangat banyak. Makin aliran itu mengalir. Saudara, bukan hanya di mata kaki, bukan hanya di lutut, bukan hanya di pinggang. Tetapi dia mengalir, kita ada di dalamnya. Maka hanya satu yang Roh Kudus buat, yaitu dia bawa itu berkat dalam hidup kita. Dan bertambah banyak, bertambah banyak. Alkitab berkata ikan-ikan yang besar, yang di laut besar, yang kita tidak pernah lihat akan ikan-ikan itu. Tiba-tiba ikan itu muncul. Dan saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Kita mungkin tidak lihat, tetapi ada ikan-ikan besar yang akan muncul di tempat ini. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, kita Mount Carmel mau beli gereja. Kes! Ya, kita tidak tahu kan? Seperti ikan-ikan besar. Kita tidak pernah lihat. Karena ada aliran itu sungai. Tapi bukan hanya ikan-ikan besar yang akan muncul. Sudah akan menjadi besar. Amin. Sudah akan bertambah banyak. Karena apa? Bukan saya. Bukan kekuatan saya. Tapi Alkitab berkata di mana itu sungai itu mengalir. Ada kehidupan. Ikan bertambah banyak. Berkat bertambah banyak. Di mana dia mengalir. Bertambah sehat, bertambah segar. Karena aliran sungai itu. Jangan cuma kamu mengalir kepada orang lain. Oh, I can feel flow of the river of life in my body. Dikatakan river of life. Semua yang membawa kematian, dia mati. Tidak ada power dalam hidup saudara. River of life. I believe, I can feel. Kita baca terus aja saudara. Ayat yang ke-11 sudah perhatikan. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Menjadi tempat mengambil garam. Saya kira Ibu Audia Pastor Audia pernah berkhotbah tentang garam. Tentang garam. Saya tidak berbicara tentang hal itu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di mana dia mengalir. Air menjadi tawar. Tapi dikatakan paya-payanya tidak menjadi tawar. Dan rawa-rawanya menjadi tempat untuk mengambil garam. Ayat yang ke-12. Haleluya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon. Sama dengan di kitab Wahyu kita lihat. Buah-buahan dan daunnya tidak layu. Dan buahnya tidak habis-habis. Wow. Saya ngotot sudah dikasih oleh Tuhan sebab saya percaya Mount Carmel buahnya tidak habis-habis. Walaupun pandemik, orang takut untuk keluar. Tapi di mana-mana sudah mengeluarkan buah, orang nikmati. Dan orang melihat keindahan dari 12 buah itu. Kitab Wahyu katakan, dan mereka kata, oh, mereka orang percaya. Sudah lihat, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi. Buahnya yang baru. Tiap bulan ada buah yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Lihat kehidupan orang percaya. Daunnya menjadi obat. Sudah produce dalam hidup saudara. Why? Karena kita hirup. Dia menerima makanan dari sungai air hidup. Dari sumber yang telah ada dalam hidup saudara. Satu waktu akan kehilangan obat-obatan. Dokter katakan, tidak ada obat yang bisa menyembuh lagi kehidupanmu. Tidak ada vaksin yang bisa cure akan virus ini. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Karena ada sungai itu, kita tidak lepas dari kesembuhan. Bahkan Alkitab berkata, daun-daunnya menjadi obat. Coba lihat kehadiran daripada sungai dari Allah yang ada dalam hidup kita. Yang ada dalam rumah tangga kita. Dimanapun kita pergi.
pergi, kita bawa akan hal itu. Oh, terlalu jauh itu rumah sakit, obat saya lupa di rumah. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang bisa bunuh hidup saudara. Karena aliran dari sungai itu tidak luput dari berbuah dan tidak luput daripada obat-obatan. Dia punya cure, dia punya like kristal. Alkitab berkata itu sungai. Dan tidak ada sungai dalam dunia ini seperti apa yang ada dalam hidup saudara. Jika saudara tahu, oh saudara sangat berharga dari tahta Tuhan. Dan Tuhan telah bertahta dalam hidup kita. Sebab itu sudah diberkati. Saudara sehat dan saudara berhak untuk mempunyai divine health. Saudara fresh dan segar. Sungai dalam dunia ini bisa kering. Sungai dalam dunia bisa kering. Orang frustrasi, stres, bunuh diri. Karena kekeringan terjadi. Walaupun harta banyak, tapi mereka banyak yang bunuh diri. Karena kekeringan terjadi. Tapi sungai yang daripada Tuhan tidak akan pernah kering dalam segala musim. Dan tidak luput dari buah-buah dan kesembuhan dan obat-obatan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab kita percaya di hari-hari terakhir ini kita akan melakukan great work. Tuhan mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan power. Jadi kauncus ini 2 ayat dalam hidup saudara. Saudara akan wow. Cuman masalah ini bandingkan dengan itu urapan yang ada dalam hidup kita terlalu kecil. Walaupun orang bilang tidak ada jalan keluar, saudara berkata I am anointed to heal. I am anointed to prosper. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan telah urapi Yesus dari Nazaret. Apa? Dengan Holy Spirit dan power. Haleluya. Tuhan telah urapi Nathan with the Holy Spirit. Yesus dari Nazaret, Nathan dari Kalimesa. Dengan Holy Spirit dan power. God has anointed me dari Victorville. Kalau saya berada di mana, tinggal di mana? Tinggal di Victorville. Mereka berkata, oh Daniel Vage yang ada dari Victorville, dia anointed. Waktu dia masuk di rumah sakit, semua virus mati. Why? Anointed ada dalam hidup saya. Waktu saya masuk di tempat pekerjaan, saya dipromosi, diberkati. Karena saya di anointed. Saya anointed to be blessed. Ya. Jadi conscious dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah the truth. Semua yang ada dalam dunia ini berubah, fata morgana. Tapi firman Tuhan itu tetap sama. Dan dia tidak pernah berubah. Alkitab berkata dia establish, dia teguh di sorga. Segala sesuatu akan berubah, subject to change. Tapi Tuhan berkata firmanku tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata Tuhan telah anointed Mount Carmel. Tuhan telah anointed hidup saudara. Blessing akan mengalir di tempat ini. Kesehatan, kesembuhan akan mengalir di tempat ini. Sebab saudara tidak perlu takut datang. Maka ada aliran sungai yang keluar dari dalam hidup saya. Keluar dari dalam hidup saudara. Maka di sini ada sungai yang kita berenang bersama. Yaitu pekerjaan daripada Holy Spirit. Oh, kita bangga kita punya Holy Spirit. La barata karamase lebu barata karasandala bato. Harasokunina labasa karobi babarayas. Tuhan sedang berbicara sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri. Kita mau ambil bagian dalam perjamuan. Saudara yang mulai perjamuan bisa datang di tempat ini. Haleluya.